Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Heni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 113. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Luciana Catherine dan rekan-rekan saya ada Ripka, Valerin, dan Francisca. Untuk urutan presentasinya, pertama akan dimulai oleh Valerin, dilanjutkan oleh Ripka, kemudian Francisca, dan diakhiri oleh saya sendiri. PSAK 113, pengukuran nilai wajar. PSAK ini berlaku efektif mulai dari 1 Januari 2024. PSAK 113 menggantikan PSAK 68. Latar belakang PSAK 113. Jadi PSAK 113 ini mengadopsi IFRS 13 Fair Value Measurement. Tujuan utamanya ada dua. Yang pertama menyeragamkan cara mengukur nilai wajar dan yang kedua meningkatkan konsistensi dan keterbandingan laporan keuangan. Kita sekarang ke tujuan PSAK 113. Tujuannya ada tiga. Yang pertama itu untuk mendefinisikan nilai wajar, dan yang kedua itu menetapkan kerangka pengukuran nilai wajar, dan yang ketiga itu untuk mengatur pengungkapan nilai wajar. Baik, materi selanjutnya itu adalah definisi nilai wajar. Jadi definisi nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi intinya definisi nilai wajar itu berbasis pasar, bukan niat manajemen. Lalu juga menggunakan harga yang keluar atau exit price. Lalu selanjutnya ruang lingkup PSAK 113 itu berlaku ketika SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar. Nah, ini tuh tidak berlaku untuk pembayaran berbasis saham atau yang terdapat di dalam PSAK 102 dan juga tidak berlaku untuk sewa yang terdapat di dalam PSAK 116 dan yang terakhir tidak berlaku untuk nilai realisasi neto dan nilai pakai. Selanjutnya yaitu konsep utama pengukuran. Jadi pengukuran nilai wajar itu memperhatikan yang pertama aset atau liabilitas spesifik. Lalu yang kedua ada pelaku pasar dan yang terakhir itu memperhatikan pasar utama atau pasar pesaing, pasar yang paling menguntungkan. Jadi asumsi pelaku pasar itu bukan asumsi entitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aset non-keuangan, di mana aset non-keuangan ini menggunakan konsep highest and best use, yaitu pertama, secara fisik itu memungkinkan, yang kedua itu diizinkan secara hukum, dan yang ketiga itu layak secara finansial. Aset non-keuangan ini pun dinilai dari sudut pandang pelaku pasar, bukan niat dari perusahaan. Konsep highest and best use ini menunjukkan bahwa suatu aset bisa memiliki nilai berbeda tergantung cara pemanfaatannya atau pemakaiannya. Sebagai contoh, misalkan sebidang tanah yang saat ini kita gunakan sebagai gudang dapat memiliki nilai wajar yang lebih tinggi jika digunakan sebagai kawasan komersial, selama secara hukum dan finansial itu memungkinkan. Jadi, contoh yang tadi saya jelaskan itu menunjukkan bahwa nilai wajar melihat potensi ekonomi maksimum dari suatu aset. Selanjutnya, kita membahas tentang liabilitas dan instrumen ekuitas. Di liabilitas dan instrumen ekuitas ini memiliki beberapa hal. Yang pertama, nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko prestasi. Yang kedua itu liabilitas dan instrumen ekuitas itu termasuk risiko kredit entitas, dan yang ketiga itu diasumsikan liabilitas itu tetap ada, bukan diselesaikan. Selanjutnya kita membahas tentang teknik penilaian. Di teknik penilaian ini ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama itu merupakan pendekatan pasar, yang dimana harga pasar itu merupakan aset sejenis. Yang kedua itu pendekatan biaya, di mana biaya ini merupakan pengganti aset. Dan yang ketiga itu pendekatan penghasilan, di mana nilai kini arus kas masa depan. Lalu teknik penilaian itu sama dengan pilih teknik yang paling relevan dan juga andal. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai input teknik penilaian, di mana PSAK 113 ini mengharuskan entitas dalam mengutamakan input yang bisa diobservasi, misalnya aja seperti harga pasar atau suku bunga, dan meminimalkan input yang tidak bisa diobservasi dalam teknik penilaian.
Kemudian, PSAK 113 ini mengelompokkan input nilai wajar ke dalam 3 level. Untuk level pertama, menggunakan harga kuotasian di pasar aktif dan paling andal. Di level kedua, menggunakan input yang dapat diobservasi secara tidak langsung. Dan di level ketiga, menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan berbasis estimasi manajemen. Selanjutnya, dalam PSAK 113 itu mengharuskan entitas mengumpulkan teknik penilaian, jenis input, dan dampak nilai wajar terhadap laba rugi agar pengguna laporan keuangan bisa memahami ketidakpastian pengukuran nilai wajar itu sendiri. Jadi, sebagai kesimpulan, PSAK 113 ini menegaskan bahwa nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar yang berfokus pada pelaku pasar dan harga keluar, di mana teknik penilaian dan hierarki nilai wajar berperan penting dalam meningkatkan transparansi serta kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata selama presentasi. Semoga melalui penyampaian materi ini bisa membantu teman-teman lebih memahami isi dari PSAK 113 itu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Heni dan teman-teman yang telah menonton presentasi ini hingga akhir.